Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu neuron network dan juga perceptron dan juga propagation. Saya akan mulai mengenai penjelasan materinya. Pertama, apa itu jaringan syaraf tiruan? Jaringan syaraf tiruan adalah model komputasi yang terinspirasi dari cara kerja jaringan syaraf biologis di otak manusia. Tujuannya adalah untuk belajar dari data untuk menggali pola, membuat prediksi, dan mengklasifikasikan informasi. Jadi, dalam penggambarannya, bayangkan jaringan syaraf tiruan itu sebagai sekumpulan neuron, atau bisa juga disebut sebagai node, yang saling terhubung dalam beberapa lapisan layer, yaitu input layer, atau lapisan masukan, yang menerima data mentah sebagai masukannya. Lalu jumlah neuron ini dilapisi dengan jumlah fitur dari data kita. Yang kedua adalah hidden layer. Di sini hidden layer. Hidden layer sendiri adalah lapisan di antara input dan output. Disinilah yang sebagian besar pemikiran atau komputasi itu terjadi. Jaringan syaraf tiruan itu bisa memiliki satu atau lebih lapisan tersembunyi. Yang ketiga adalah output layer, di mana output layer sendiri menghasilkan hasil akhir dari jaringan syaraf tiruan bisa berupa nilai, prediksi, probabilitas, ataupun klasifikasi. Setiap koneksi antar neuron itu memiliki bobot atau wake yang menentukan seberapa penting sinyal dari neuron sebelumnya. Jaringan syaraf tiruan sendiri belajar dengan cara menyesuaikan bobot-bobot ini. Lalu yang kedua, penjelasan mengenai perseptron atau neuron utama. Perseptron sendiri adalah bentuk paling sederhana dari jaringan syaraf tiruan. Pada dasarnya hanya terdiri dari satu neuron. Ini adalah fondasi untuk memahami unit yang lebih kompleks. Cara kerja perseptron adalah menerima input, menerima satu atau lebih masukan, biasa disimbolkan dengan atau biasa disebut sebagai variabel x1, x2, dan lain sebagainya. Lalu kedua adalah menghitung jumlah bobot atau weight sum, yaitu setiap masukan dikalikan dengan bobotnya. Kemudian semuanya dijumlahkan, seringkali ada juga bias yang bisa ditambahkan. Jadi nilai atau data yang kita miliki itu kita kalikan dengan bobotnya, lalu ditambahkan semuanya, dan juga bisa kita tambahkan dengan bias yang ada. Oke. Yang ketiga adalah fungsi aktivasinya. Jadi hasil penjumlahan tersebut kemudian dilewatkan ke sebuah fungsi aktivasi untuk menghasilkan output akhir. Fungsi ini atau fungsi dari perseptron sendiri untuk menentukan apakah neuron akan aktif atau tidak. Pada perseptron klasik, fungsi yang digunakan adalah step function. Jika nilai Z itu lebih besar daripada 0, output 1, jika tidak, outputnya. Lalu yang kedua, atau yang ketiga adalah backpropagation. Back, backpropagation sendiri adalah algoritma untuk belajarnya. Jika perseptron adalah otaknya, maka backpropagation itu adalah proses belajarnya. Ini adalah algoritma inti yang memungkinkan jaringan syaraf tiruan untuk memperbaiki kesalahannya. Proses berjalannya dalam siklus adalah pertama, forward pass atau propagasi maju. Data dimasukkan ke dalam input layer, lalu bergerak maju melalui jaringan hingga menghasilkan sebuah output. Lalu yang kedua akan menghitung error atau loss-nya, di mana output dari jaringan dibandingkan dengan output yang sebenarnya. Selisihnya itu akan disebut sebagai error atau loss. Semakin besar nilainya, semakin buruk performa jaringannya. Yang ketiga adalah langkah backward pass, atau disebut juga propagasi balik. Error ini kemudian dirambatkan kembali ke output layer input. Di saat merambat mundur, algoritma ini menghitung seberapa besar kontribusi setiap bobot dan bias terhadap total error. Ini dilakukan dengan menggunakan kalkulus turunan parsial ataupun juga dengan gradien. Yang keempat adalah update bobot. Nah, bobot dan bias kemudian diperbarui sedikit demi sedikit untuk mengurangi error. Seberapa besar pembaruan itu diatur oleh parameter yang disebut dengan learning rate atau laju pembelajaran. Proses ini diulang berkali-kali hingga seluruh dataset hingga errornya menjadi sekecil mungkin. Kita akan masuk ke dalam contoh perhitungannya, di mana ini adalah contoh dari perhitungan
algoritma atau logika N, di mana eh, X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 0, dan output yang ingin kita harapkan adalah 0, atau nilai yang kita harapkan adalah 0. Maka kita akan terus mencari hingga nilainya itu mendekati 0 menggunakan neural network ini sendiri. Baik, ini kita menilai weight-nya itu adalah 5 dan juga 2, lalu biasanya itu 0,1. Di sini kita hitung dulu mengenai weight sum-nya. Weight sum sendiri adalah 0, bernilai 0,6, dan output Y atau sigmoidnya itu adalah 0,6457. Kita akan gunakan menerapkan langkah back propagation, di mana eh, parameter awal ini kita target outputnya itu 0, karena ini adalah algoritma N, jadi kebenaran dari 1 dan 0 adalah 0. Inilah target kita. Learning rate-nya adalah 0,1. Oke, langkah pertama adalah forward pass, di mana hitung semua output atau prediksi yang ada. Di sini nilai yang ada itu adalah 0,6457. Ini masih jauh dari target output kita. Nah, makanya langkah selanjutnya kita akan hitung errornya. Nah, error yang terjadi itu adalah saya menggunakan mean squared error, di mana error yang didapatkan itu 0,2 sekian-sekian. Itu masih terlalu besar jika kita menghitung menggunakan weight dan juga biasnya sebesar 0,5, 0,2 dan juga 1. Oke. Lanjut adalah mengenai hitung gradiennya. Nah, menghitung seberapa besar kontribusi bobot dan juga bias terhadap error yang ditotalkan. Nah, dari situ ketika kita sudah menghitung seberapa nilai atau seberapa pengaruh dari total errornya, kita bisa lihat, maka eh, nilai W1 itu kita akan kurangi menjadi 0,852. Ini dihasilkan dari nilai kontribusinya, yaitu terjadi error sebesar 0,1477. Lalu untuk W2 sendiri dia tetap sama 0,2 karena tidak ada nilai bias atau tidak ada nilai kontribusi yang terhadap error. Lalu B untuk nilai biasnya juga kita kurangi jadi 0,0852 karena terdapat kontribusi error sebesar 0,1477. Nah, ini sendiri adalah langkah akhir atau ini akan diujikan kembali ke langkah 1, di mana nilai weight-nya ini akan dirubah dengan sesuai dengan uh, nilai yang sudah ditentukan errornya. Nah, ini akan terus berulang-ulang hingga mendekati target atau output yang diharapkan. Nah, ini kan terjadi karena satu langkah saja. Pada kenyataannya itu terjadi secara berkali-kali. Nah, ini adalah kurva dari learning rate-nya atau seberapa akurasinya. Nah, pada percobaan satu itu eh, tidak ada masih jauh dari input yang kita inginkan. Lalu pada percobaan 10 itu errornya itu sekitar 0,382. Ini terus berlanjut hingga pembelajaran ke 500, di mana pada pembelajaran ke 490 errornya itu adalah 0,01. Baik. Itu adalah salah satu penerapan dan juga pengertian dan juga penerapan dari neural network sendiri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya pamit undur diri. Terima kasih.